Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dari Prodi Administrasi Publik. Saya akan menjelaskan tentang birokrasi dari berbagai perspektif. Pertama, pengertian birokrasi. Institusi birokrasi merupakan ruang mesin negara. Di dalamnya berisi orang-orang atau pejabat yang digaji dan dipekerjakan oleh negara untuk memberikan nasihat dan melaksanakan kebijakan politik negara. Walaupun secara teoritis pengertian birokrasi dapat dipahami secara simpel sebagai aparatur negara, secara praktis pengertian birokrasi ini masih sering menimbulkan kontroversi. Pada konsepsi yang paling luas, birokrasi sering disebut sebagai badan atau sektor pemerintah, atau dalam konsepsi bahasa Inggris disebut public sector atau juga public service atau public administration. Secara literal, istilah birokrasi itu sendiri mulai diperkenalkan oleh filosof Prancis yaitu Baron de Grimm dan Vincent de Gournay dari asal kata bureau yang berarti meja tulis, di mana para pejabat bekerja di belakangnya. Kita mengetahui dari sejarah bahwa pemerintahan Prancis dan negara Eropa lainnya pada saat itu dikenal memiliki kinerja yang sangat buruk serta mengeksploitasi rakyatnya secara berlebihan. Adapun definisi birokrasi sebagai berikut. Birokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan, sebuah kontrol atau kekuasaan yang sepenuhnya di tangan pejabat, yang kekuasaan mereka merekrut kebebasan dari rakyat kebanyakan. Birokrasi adalah sistem manajemen kerja yang hierarkis, di mana orang dipekerjakan untuk bekerja mendapatkan upah. 2. Teori birokrasi. Dalam kasanah ilmu politik selama ini, terdapat beberapa teori yang menjelaskan dan sekaligus menjadi model dalam membentuk institusi birokrasi dari berbagai negara. Di antara teori tersebut, setidaknya ada 4 yang menonjol, yaitu teori rasional administratif model, 2. Teori power block model, teori bureaucratic oversupply model, 4. Teori new public service. 3. Birokrasi dalam perspektif filosofi pemerintahan. Birokrasi adalah sebuah institusi yang lahir sebagai produk dari sebuah proses sosial yang panjang dan kompleks. Dalam perspektif filosofi pemerintahan, tidak ada suatu manusia pun di dunia ini yang dapat hidup sendiri. Siapapun pasti membutuhkan orang lain untuk mencapai keinginan atau kebutuhannya. Karena kesadaran inilah maka manusia hidup dalam suatu komunitas sosial yang terdiri dari sejumlah manusia yang hidup dan saling bekerja sama satu sama lain. Komunitas sosial inilah yang kemudian menjelma menjadi apa yang kini kita sebut negara atau state. Setelah para anggota komunitas itu sepakat mengadakan kontrak sosial untuk hidup bersama, dengan demikian pemerintahan dibentuk oleh suatu masyarakat atau penduduk atas dasar suatu kontrak sosial untuk mengatur tertib sosial masyarakat agar kepentingan yang saling berbenturan dapat diatur sedemikian rupa sehingga masyarakat
bisa menjalin kehidupan secara wajar. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.